Oke, jadi ini adalah hasil tugas web yang sudah dibuat, yaitu sistem manajemen perpustakaan berbasis PHP dan MySQL. Nah, sistem ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan data perpustakaan, mulai dari data buku, anggota, dan data peminjaman. Pertama, dimulai dulu dari demo penggunaannya. Di halaman utama atau halaman indeks ada 3 menu utama, yaitu ada daftar buku, daftar anggota, dan daftar peminjaman. Pertama dimulai dari menu daftar buku dulu. Nah, di sini ada tabel yang menampilkan data buku yang sudah terdaftar. Ada kolom judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, cover, jumlah stok, dan opsi untuk mengedit atau menghapus data buku. Nah, di atas tabel ini ada tombol untuk kembali ke halaman utama dan tombol tambah buku baru untuk menambahkan data baru. Sekarang kita coba klik tombol tambah buku baru. Nah, pertama kita isi dulu semua data buku. Pertama kita isi judul, kemudian penulis, kemudian penerbitnya, selanjutnya tahun terbit, kategorinya, kemudian cover, dan jumlah stoknya. Nah, setelah semua data diisi, lalu klik simpan. Nah, setelah disimpan, data buku baru yang tadi sudah diperbarui di tabel. Nah, selanjutnya kita coba untuk mengedit salah satu data buku. Misalnya untuk mengubah tahunnya, lalu mengubah kategori, ataupun mengubah cover bukunya. Nah, setelah diupdate, bisa dilihat bahwa data-datanya sudah diperbarui. Tahun terbitnya berubah, kategorinya berubah, dan covernya berubah. Selanjutnya, kalau mau hapus buku, tinggal klik tombol hapus di kolom terakhir, maka data pun langsung terhapus dari tabel. Nah, sekarang kita kembali ke halaman utama dan masuk ke menu daftar anggota. Nah, di sini tampilannya mirip seperti daftar buku, namun kolomnya berisi nama, alamat, dan nomor telepon anggota, serta juga opsi untuk mengedit dan menghapus. Di atas tabel juga sama, ada tombol kembali dan tombol tambah anggota baru. Nah, pertama kita coba untuk menambah anggota baru. Kita isi datanya. Pertama dari nama dulu, kemudian alamat, selanjutnya nomor telepon, kemudian klik simpan. Maka data baru sudah diperbarui, sudah ditambahkan. Selanjutnya kita coba untuk mengedit data tersebut. Kita rubah namanya.
kemudian alamat, dan terakhir nomor teleponnya. Bisa dilihat bahwa datanya sudah diperbarui. Jika ingin menghapus, tinggal klik tombol hapus dan data pun sudah terhapus. Kembali lagi ke halaman utama. Sekarang kita klik menu terakhir, yaitu daftar peminjaman. Nah, di sini ada tabel berisi data peminjaman buku dengan kolom ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, denda, dan opsi untuk mengedit dan menghapus. Pertama, kita coba dulu untuk tambah peminjaman baru. Nah, pada ID buku ini tipe inputannya adalah dropdown, di mana isi dropdownnya ini diambil dari database. Jadi sebagai user tidak perlu repot untuk bolak-balik mengecek ID buku yang ingin dipilih, karena di sini sudah otomatis ditarik datanya dari database. Nah, kemudian hal yang sama juga diterapkan pada ID anggota. Kemudian berikutnya isi tanggal pinjam. Untuk tanggal kembali dikosongkan dulu karena statusnya masih dipinjam. Kemudian klik simpan. Nah, data yang tadi sudah ditambahkan ke dalam tabel. Jika ingin mengedit, misalnya kita klik status, di switch ke status dikembalikan tanpa mengisi tanggal kembali. Jika kita klik simpan, maka nanti tanggal kembalinya otomatis terisi melalui tanggal secara real time. Kemudian jika ingin menghapus, tinggal klik hapus, maka datanya terhapus. Jadi itu demo singkatnya dari web manajemen perpustakaan. Selanjutnya pindah ke penjelasan fungsi-fungsinya. Jadi pertama dimulai dulu dari file koneksi PHP, di mana file ini nantinya akan menjadi penghubung antara program PHP dan database MySQL. Nah, di bagian awal ini berisi pengaturan koneksi yang meliputi alamat server, username, password, dan nama database-nya. Nah, setelah itu program akan mencoba untuk menyambung ke MySQL. Jika gagal, maka program akan otomatis berhenti dan menampilkan pesan error. Nah, namun jika koneksinya berhasil, maka sistem akan mengecek apakah database dengan nama yang ditentukan sudah ada atau belum. Kalau belum ada, maka database baru akan langsung dibuat secara otomatis. Nah, setelah itu database baru langsung dipilih untuk digunakan. Lanjut ke setup PHP-nya. Nah, jadi file ini dibuat untuk mempersiapkan struktur database dan mengisi data sampelnya. Jadi file ini hanya dipanggil sekali saja. Bagian pertama ini sistem membuat tabel bukunya, mulai dari judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, cover, dan jumlah stok. Untuk
ID buku, dia itu tipenya auto increment dan dijadikan sebagai primary key juga. Jika proses pembuatan tabel gagal, maka program langsung berhenti dan memberitahu letak errornya. Nah, di bagian kedua ini sistem membuat tabel anggota. Isinya ada data nama, alamat, dan nomor HP. Tabel berikutnya adalah tabel peminjaman. Jika error maka akan menampilkan pesan. Nah, jika semua tabel sudah dibuat, maka akan menampilkan pesan bahwa semua tabel berhasil dibuat. Lanjut ke bagian insert data buku. Nah, pertama ini insert buku. Di bagian ini sistem langsung mengisi tabel buku dengan data sampel. Jika proses insert gagal, maka program akan berhenti dan memberitahu di mana letak errornya. Begitu juga dengan insert data anggota, sama di sini menginput data-data sampel. Dan yang terakhir ada data peminjaman. Jika berhasil diinput datanya, maka akan menampilkan pesan bahwa semua data berhasil diinsert. Lanjut ke fungsi untuk insert buku. Nah, pertama, data-data dari form seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, dan jumlah stok itu ditangkap lewat post. Kemudian, jika user upload cover, maka filenya di rename menggunakan time supaya nantinya tidak bentrok dengan file yang lain. Kemudian nanti disimpan ke folder aset. Nah, kemudian selanjutnya program mengecek koneksi database dan menjalankan query insert into buku. Jika berhasil, maka sistem akan otomatis balik ke halaman daftar buku. Selanjutnya insert anggota. Nah, di sini data seperti nama, alamat, dan telepon itu diambil melalui fungsi post. Setelah itu dijalankan fungsi insert into anggota untuk menambahkan data-data yang tadi ke dalam tabel anggota. Jika error, maka akan menampilkan pesan error. Nah, setelah berhasil, maka sistem akan otomatis masuk ke halaman utama kembali. Begitu juga dengan insert peminjaman, sama di sini data-data ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status ditangkap melalui fungsi post. Nah, ini adalah logikanya yang tadi. Jika misalnya admin mengisi tanggal kembali, maka statusnya akan otomatis berubah menjadi dikembalikan. Jadi admin tidak perlu secara manual mengubah status, karena jika tanggal kembali sudah di set, maka nanti statusnya akan berubah juga. Begitu juga sebaliknya, kalau tanggalnya ini kosong, ada dua kondisi. Pertama, jika statusnya masih dipinjam, maka tanggal kembali tetap kosong. Namun jika statusnya berubah menjadi dikembalikan, maka tanggal kembalinya akan otomatis terisi melalui sesuai tanggal hari ini. Nah, yang berikutnya ini fungsi untuk insert data-data peminjaman tadi ke dalam tabel buku. Jika error, maka akan menampilkan pesan error. Jika sudah, maka sistem akan otomatis kembali ke halaman utama. Nah, sekarang kita lihat fungsi untuk mengupdate data bukunya. Di bagian ini, program mengambil semua data dari form, mulai dari judul, penulis, penerbit, sampai jumlah stok buku. Jika user upload cover baru,
maka filenya akan otomatis disimpan ulang ke folder aset dan nama filenya di rename menggunakan time supaya tidak bentrok dengan file yang lama. Nah, jika tidak ada cover yang baru, maka sistem hanya mengupdate data yang lain tanpa mengganti cover yang lama. Namun jika cover yang baru itu diisi, maka sistem akan mengupdate semua data-datanya termasuk covernya. Nah, setelah semuanya diupdate, maka sistem akan otomatis kembali ke halaman utama. Yang berikutnya adalah fungsi untuk update anggota. Nah, di bagian ini semua data form diambil melalui post, kemudian cek koneksi, kemudian query untuk mengupdate data-data yang tadi ini ke dalam tabel anggota. Nah, setelahnya kembali ke halaman utama. Di update peminjaman, di sini semua data form juga diambil melalui fungsi post. Nah, ini untuk logikanya, jika admin mengisi tanggal kembali, maka status otomatis dikembalikan. Ini sama saja seperti fungsi yang tadi pada insert peminjaman, kurang lebih logikanya sama. Nah, jika semua sudah terupdate, semua yang diperlukan sudah terupdate, maka akan kembali ke halaman utama. Lanjut ke fungsi view dulu. Di sini yang pertama ada view buku. Nah, di sini sistem menarik semua data dari tabel buku lewat query select from buku. Jika datanya kosong, maka sistem akan menampilkan pesan belum ada data. Nah, setiap baris hasil query ditampilkan dalam bentuk table yang berisi kolom judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, cover, dan jumlah stok. Nah, untuk covernya ini sistem mengecek dulu apakah filenya ada. Kalau ada, maka akan langsung ditampilkan dengan ukuran 100 pixel. Nah, di bawahnya ini ada tombol untuk mengedit dan menghapus. Nanti akan muncul di kolom opsi. Yang berikutnya ini fungsi view anggota. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Data yang dipilih ini diambil melalui query select from anggota. Nah, jika data yang dipanggil ini kosong, maka akan menampilkan pesan belum ada data. Nah, jika data ada, maka akan ditampilkan melalui table yang terdiri dari kolom nama, alamat, nomor HP. Dan ini adalah tombol untuk edit dan delete. Berikutnya, fungsi view peminjaman. Ini juga sama. Pertama, encode koneksi, nyambungkan koneksi. Nah, di sini untuk data denda, karena dia sifatnya temporary, maka untuk denda dihitung di sini dengan rumus selisih hari antara tanggal kembali dan tanggal pinjam dikurangi 7 hari, lalu dikalikan 1000 per harinya.
Nah, kalau dikembalikan tepat waktu, maka otomatis dendanya 0. Nah, setiap baris ini menampilkan ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Yang terakhir juga nominal denda yang sudah di format pakai number format supaya tampilannya rapi. Yang terakhir ada tombol edit dan hapus. Nah, lanjut ke fungsi delete. Nah, ini adalah fungsi untuk menghapus data buku. Jadi di bagian ini sistem mengambil ID buku dari URL ketika tombol hapus diklik. Nah, setelah itu query delete from buku dijalankan untuk menghapus data buku yang dipilih sesuai ID tersebut. Nah, begitu prosesnya selesai, maka sistem otomatis kembali ke halaman sebelumnya. Begitu juga untuk delete anggota, ID anggota dipilih melalui URL ketika tombol hapus diklik. Kemudian query untuk menghapus datanya dipanggil. Kemudian kembali ke halaman selanjutnya. Yang terakhir untuk delete peminjaman juga sama. ID peminjaman diambil melalui URL ketika tombol hapus diklik. Kemudian menjalankan fungsi query delete from peminjaman. Yang terakhir, ketika proses sudah selesai, maka akan redirect ke halaman sebelumnya. Nah, jadi itu semua penjelasan tentang sistem manajemen perpustakaan berbasis PHP. Nah, bisa dilihat bahwa sistem ini sudah menggunakan konsep CRUD secara lengkap. CRUD itu yang terdiri dari create, read, update, dan delete. Sekian, terima kasih.